Boleh saya buka dengan pantun? Boleh. Tolong dijawab ya. Belum cakep Bun. Ya. Nasi ketan dicampur ragi. Apa Bu? Jadi apa Bu? Enak dong. Iya memang. Ulang ya Bu. Belum semangat cakepnya tadi. Nasi ketan dicampur ragi. Jadi tape untuk nostalgia. Hadirin semua, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Daun salam dimakan jerapah. Yang jawab salam, rezekinya berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jilbab saya warnanya apa Bu? Baju saya warnanya apa Bu? Coba jawabnya lebih keras Bu. Jilbab saya warnanya apa Bu? Baju saya warnanya apa Bu? Kelelawar tidurnya di mana Bu? Tidurnya siang malam Bu? Yang jawab malam berarti kurang fokus. Kelelawar tidurnya siang ke malam Bu? Siang, ya betul sekali. Nah tadi yang jawab malam berarti kurang fokus. Kelelawar tidurnya siang, ya Bu. Terima kasih sudah diberi waktunya pada hari ini. Terima kasih untuk Ketua IGTK Kecamatan dan Ketua IGTK Hipaudi yang telah memberi kita fasilitas seperti ini hingga acara kita bisa berjalan pada kemarin dan hari ini dengan lancar ya. Terima kasih juga, senang sekali saya bisa bertatap muka dengan teman-teman semua hari ini, bisa berbagi pengalaman ya selama 1 jam ke depan dengan saya tentunya Ibu Reni Fatimah. Sudah kenal semua ya pasti, tapi mungkin ada yang belum kenal nama panjangnya ya, taunya Ibu Reni gitu kan. Sebenarnya saya juga kalau dipanggil Bunda kurang senang. Saya senangnya dipanggil Mbak atau enggak Bu ya, gitu ya. Jadi ada ini yang teman-teman ya yang dipanggil saya Bun gitu. Sebenarnya saya kurang suka. Saya sukanya dipanggil Bu aja, kalau enggak Mbak aja sekalian biar kelihatan lebih muda terus ya. Walaupun tadi nari tetap masih mos-mosan ya Bun ya. Oke. Hari ini materi kita pagi ini sebelum nanti lanjut ke materi selanjutnya ya, cara belajar anak usia dini melalui bermain ya. Karena anak usia dini itu harus apa Bu? Bahagia. Sebenarnya bukan anak usia dini aja. Kita perlu bahagia gak Bu? Perlu bahagia. Kenapa kita perlu bahagia? Banyak ya. Bisa merawat anak kita, bisa dengan bahagia dan tentunya pasti jadi anak yang sukses. Bisa terlihat awet muda katanya kan? Iya, bisa terlihat awet muda, ya itu bahagia. Karena ketika kita bahagia, semua masalah sepertinya akan terlihat agak enteng. Latihan. Tujuan kita konsep dasar bermain. Konsep dasar bermain kepada anak usia dini, karena kita adalah pendidik anak usia dini ya. Yang kedua, metode pengembangan kegiatan main kepada anak. Yang ketiga, jenis-jenis kegiatan bermain ya, tentunya kepada anak didik kita. Walaupun bukan kepada anak didik kita, bisa juga kepada anak kita sendiri ya. Kita pastinya mengasuh anak kita itu pengennya anak kita menjadi sukses ke depannya kan. Nggak hanya mendidik di sekolahan, tapi mendidik di rumah juga kita menjadi ibu rumah tangga yang sukses.
Jangan cuma menjadi pendidik guru atau menjadi guru yang sukses tapi mendidik anak kita tidak bisa sukses. Itu kan kayaknya gimana gitu ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya alat permainan edukatif dan penataan lingkungan main. Yang pastinya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah masih banyak dengan penataan ruangan atau penataan bermain kita yang kurang efektif untuk bermain anak, yang kurang luas mungkin. Kalau luas sih ya kayaknya tergantung dengan kemampuan kita lah ya, karena kemampuan sekolah dan kemampuan pribadi kita tentunya rumah kita ataupun sekolah kita itu kemampuan masalah keuangan sekolah kita ya. Jadi mungkin penataannya lebih efektif. Next Pak. Ya, yang pertama tadi ada konsep dasar bermain. Apa itu konsep dasar bermain? Apa Bu konsep dasar bermain Bu? Ada yang tahu Bu konsep dasar bermain itu apa Bu? Konsep dasar bermain ada Bu yang tahu? Aduh, ini nanti anaknya bermainnya basing-basing gimana? Ya, apa ada yang tahu konsep dasar bermain? Apa bahasa basing-basing Bu? Tahu nggak Bu? Ya, kirain saya aja yang tahu basing-basing. Basing-basing itu apa Bu? Nah ya terserah itulah ya. Ya, next Pak. Ya, ini ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Coba mohon perhatian dulu sebentar. Belajar seraya bermain atau bermain seraya belajar? Bagaimana menurut teman-teman semua? Belajar secara bermain atau bermain secara belajar? Bagaimana menurut kelompok satu? Kelompok satu? Dua? Kelompok dua? Oh, kelompok satu? Menurut kelompok satu yang mana? Ayo jawab kelompok satu. Kita kembali ya, belajar seraya bermain. Yang kelompok dua itu belajar seraya bermain. Kelompok tiga bermain seraya belajar. Kelompok empat bermain seraya belajar. Kelompok 5 ada 3 yang bermain seraya belajar dan ada 2 yang belajar seraya bermain. Next Pak, coba kita lihat penelitian dari ilmuwan kita. Ada ini yang sudah sangat sering kita dengar ya, Jen Piaget, gimana bacanya Bu? Saya ini belibet-belibet kalau baca Inggris Bu, ya karena memang saya nggak bisa bahasa Inggris ya, agak berapa persen gitu cuma. Ini kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Kita perhatikan gambar Bu. Kalau menurut penelitian ilmuwan Vygotsky, nah ini nanti besok, lusa kalau mungkin ada yang mau tes P3 apa ini nanti pasti keluar nih Vygotsky ini ya, karena saya pas waktu itu ada ini kegiatan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan bahasa melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Ini berbeda ya, tapi nanti bakalannya jadi sama itu antara ilmuwan satu dan ilmuwan yang satunya. Satunya dari Plato. Di situ media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Selanjutnya menurut ilmuwan Helm and Turner. Apa Bu yang bahasa Inggrisnya Peter? Apa itu bacanya coba Bu? Turner apa Turner Bu? Kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan anak. Jadi kalau menurut si Helm itu mengedepankan perasaan, ya. Tuh, kita next ke depan biar kita tahu jawabannya tadi. Nah, bermain itu ada 2 macam. Yang pertama ada bermain secara aktif dan yang kedua bermain secara pasif.
Secara aktif itu indoor. Nah, indoor apa? Outdoor. Aktif itu di outdoor pastinya, ya. Kalau aktif, secara aktif itu di outdoor, di luar kelas. Ada kegiatan kita secara di luar kelas itu sering kan, Bu? Sering nggak, Bu? Sering nggak? Jangan di kelas terus, melompat, atau mencari tumbuhan. Apa kegiatan kita hari ini? Tumbuhan, atau misalkan tumbuhan, jadi kita cari tumbuhan yang berwarna hijau. Ada nggak selain tumbuhan yang warna hijau? Ada ya? Nah, jadi kita nyarinya yang kalau hijau kan udah sering dilihat. Mungkin yang warna merah atau yang warna kuning gitu. Mengumpulkan bisa itu ya. Nah, itu kegiatan secara aktif. Anak-anak jadi aktif, senang, lari-lari, cari yang warna merah, cari semua. Ini Bu merah, padahal itu hijau. Oh iya, pintar. Kita harus apresiasi ya. Walaupun dia jawabnya belum benar, karena tadi kita menyuruhnya untuk cari tumbuhan yang warna merah, tapi dia bawa yang warna hijau. Ini Bu, merah. Nah, kita kasih apresiasi. Wih, pintar. Terus baru kita benarkan. Nah, ini warnanya hijau sayang, bukan merah. Ya gitu, mungkin seperti itu ya. Karena ibu-ibu sudah ngajar di PAUD mungkin atau di TK pasti udah pengalamannya udah banyak lah ya. Intinya kita hanya belajar lebih menekankan bagaimana bermain yang benar kepada anak itu gitu ya Bu ya. Yang pasif itu sering dilakukan di indoor atau di dalam kelas, melibatkan banyak gerakan, misalkan melihat video. Kalau di dalam kelas kan lihat video. Kemarin kayak contohnya Ibu kemarin yang mau kita buat hari ini apa namanya? Praktek itu bisa melihatkan video atau melihatkan APE gambar atau bisa melihatkan kita bawa langsung tuh, kalau misalkan tema kita tumbuhan, bawa langsung tuh ini tumbuhan bunga mawar, kita bawa bunga mawar, kita tunjukkan. Jadi jangan meraba-raba ya. Tumbuhan mawar itu warnanya merah lah, anak itu tahu merah apa belum kan kita nggak tahu. Daunnya apa warnanya? Hijau, padahal dia asal jawab kita nggak tahu juga kan. Ketika kita membawanya dengan langsung apa yang namanya pohon mawar, dia melihat secara langsung. Oh iya, tumbuhan mawar itu bunganya warnanya merah. Tapi ada yang bukan warna merah ya. Kita bisa membawa 3 atau 4, warna merah, warna kuning, mawar putih, mawar batik. Ada nggak mawar batik? Ada, saya pernah punya tapi mati. Next Pak. Nih, ada jenis-jenis bermain. Tadi bermain itu dibedakan menjadi 2. Ada bermain pasif dan aktif. Di sini ada jenis-jenisnya bermain. Ada gambarnya juga Bu. Ini untuk sensor motor, yaitu fungsional. Kalau ketika dia langsung bersentuhan dengan barang atau ini, misalkan nih, kita merasa kan? Itu merasa, oh kasar. Nih, oh ini halus. Oh iya, jilbab Bu ini dilihat warna apa? Itu krem. Jadi langsung ya. Nah, terus ada konstruksi pembangunan. Di sekolahan pasti ada balok ya. Belajar balok disusun, kemudian dihitung. Bisa kan balok itu dihitung Pun? Bisa dihitung. Ternyata dengan dia bermain di situ, di dalamnya dia belajar karena dia membuat balok itu menjadi sebuah bangunan rumah, atau dihitung 1, 2, oh ternyata balok itu ada 10. Di situ berhitung, bermain. Terus ada lagi yang di ini warna-warna baloknya kan ada warna-warna tuh. Ini warna merah, ini warna biru, warna kuning. Ternyata di situ dia mengenal warna. Bermain tapi belajar. Terus yang selanjutnya bermain peran. Ini bagus banget ya Bu, kalau bermain peran itu untuk anak usia dini. Jual beli misalkan, saya pembelinya, saya penjualnya, itu sering kita lakukan di P5 ya Bu. P5, sekarang P5 ada di SD, SMP, itu gelar karya, nari. Kalau di PAUD sebenarnya udah sering ya Bu, setiap tahun sering kita adakan pentas seni,
seni tuh kadang-kadang malah ada sampai berapa kali pentas seni di sekolahan kita ya. Itu kegiatan bermain peran menjadi saya ibunya, saya anaknya, saya dokternya, saya pasiennya. Nah, itu bermain peran ya. Terus yang selanjutnya permainan dengan aturan. Permainan dengan aturan itu seperti apa? Misalkan main bola, tangkap, nanti harus menangkap ya. Itu ada aturannya. Tangkapnya 2 kali, 1, 2, aturannya berarti dikasih aturan 2 kali itu ya. Next Pak. Ya, cara belajar anak. Jadi kita bisa simpulkan apa tadi jadinya? Apa? Iya, bermain seraya belajar. Jadi utamakan, bukan belajar dulu, bermain dulu, anak senang dulu, akhirnya dia mau termotivasi untuk belajar. Ketika dia senang belajar, dia akan bisa nyambung ya, senang ini belajar, asik, ada mainan bu guru bagus katanya kan, baloknya baru loh warna-warni, senang. Tapi ternyata ketika dia melihat warna-warni, ada warna merah, ada belajar dia padahal di situ. Ya padahal dia bermain. Ya, ketika dia anak bahagia sejak dini, nanti pas ketika dia usia masuk ke SMP terlihat Bu. Kita lihat anak-anak itu pas waktu TK-nya semangat senang nulis. Kelas 1 pintar banget saya ini. Pintar gitu ya kita ya nilainya pasti ya. Pintar ini tambah-tambahan 5 tambah 5 kali 5 25. Pintar ini udah pintar bener ini anak TK udah pintar. Kita senang Bu. Nggak tahu nanti ketika dia udah di SMP itu pengalaman pribadi karena anak saya sendiri Bu. Anak saya yang sudah SMA ya. Dulu saya mendiskriminasi harus bisa dinulis, harus setebal ini Bu. Ya, penuh 1 buku katanya kan. Bagus nih, rapi 1 buku penuh. Besok lagi penuh. Semangat Bu, peringkat 1 terus kelas SD itu. Ya, ternyata karena dia di situ sudah merasa bosan dengan belajar. Ya, di SMP SMA itu udah malas belajar. Harus tahu. Padahal ketika dia seperti itu, akhirnya kan dia ketinggalan Bu ya kan? Ya enggak? Ketinggalan karena dia udah malas, udah capek belajarnya. Udah masa-masa dia bahagia dulu malah untuk belajar yang benar-benar serius, harusnya untuk bermain. Padahal di bermainnya dia itu di dalamnya ada belajar setiap harinya. Gitu ya. Itu. Seneng Bu, anak saya dapat nilai 100 terus senang. Ya, dapat nilai 90 pun saya marahin. Ya, tapi sekarang terlihat dia malas Bu untuk belajar. Malas karena sudah nggak senang dengan belajar. Kita membangkitkan anak agar senang belajar, agar menyukai dengan belajar, sampai dia nanti masuk ke fakultas perguruan tinggi, bahkan sampai ibu-ibu kita masih perlu belajar nggak Bu? Masih ya. Tentunya dulu mungkin saya pas waktu kecil harus bisa gini mungkin. Jadi sekarang saya kalau disuruh belajar saya males. Itu Bu, karena mungkin sudah capek. Dulu tidak masuk ke bermain itu tadi loh Bu, bahagia gitu ya. Next Pak. Belum Pak, ulang Pak. Kita belum ini. Cara belajar anak kita coba ya. Anak-anak tidak belajar dengan duduk mendengarkan. Ambilin satunya. Suara pupuk banteran jadi cepet ya. Cek. Lagi share langsung pergi. Cek. Ulang ya Bu. Anak-anak tidak belajar dengan duduk mendengarkan guru yang menyampaikan pengetahuan, melainkan harus aktif terlihat. Kalau yang kita lakukan setiap hari, pengalaman ini ya pengalaman saya pribadi juga sih Bu. Saya juga ngajar sudah lama. Saya ngomong cepat. Anak-anak suruh mendengarkan dan belajar. Jadi ketika kita melakukan hal tadi yang bermain secara apa Bu? Harusnya yang tadi kan ada 2 tuh.
jenis permainan, ada permainan pasif dan aktif. Harusnya kita sering melakukan permainan yang bermain yang secara aktif ya, karena kita kalau aktif juga badan kita sehat ya Bu. Kayak kita nari tadi itu bagus untuk jantung kita. Mudah-mudahan kita sehat jasmani rohani sampai tua nanti, jantung kita bagus karena sering gerak ya Bu ya. Amin. Amin Pak. Amin. Yang selanjutnya, jika anak-anak dicegah dari mengarahkan diri sesuai minat. Nih kemarin nih yang anak-anak pasti senang. Enggak anak-anak Bu, saya aja senang bernyanyi ya. Terus gerak dan lagu. Terus bercerita mendongeng. Anak-anak pasti senang benar ketika pendidiknya, gurunya itu mendongeng. Lah nggak bisa mendongeng Bu, baca aja lah. Baca nanti lama-lama bisa, ya kan? Gitu, lama-lama nanti bisa. Bernyanyi, lah suaranya elek Bu. Lah piye suaranya elek, ya tetap harus bernyanyi. Orang anak-anak suka bernyanyi ya kan? Iya, kalau nggak bernyanyi anak-anak bosen. Apalagi anak-anak itu ketika kita melakukan pendidikan atau sesuatu hal yang berkaitan bernyanyi, dilakukan dengan bernyanyi kayak kemarin CP, nah itu malah lebih ini kan ya, lebih masuk ke gini, CP turun jadi TP gitu kan. Ketika dijelaskan CP sudah diturunkan Bu jadi TP, tapi ketika kita dinyanyikan akan lebih paham tuh ya. Bermain, gerak dan lagu kayak ini tadi ya, ada lagu, ada gerak itu tadi ya. Itu bagus untuk perkembangan terutama jantung, apalagi dari sejak usia dini. Tuh lanjut Bu. Lanjut Pak, bukan Bu, salah. Next. Ada metodenya bernyanyi itu. Ya, metode bernyanyi. Langkah kegiatan bernyanyi. Bernyanyi itu mempunyai metode. Pilih lagu. Bernyanyi dengan gerak. Membuat syair, bisa kita membuat syair sendiri dari kegiatan apa, tumbuhan langsung pada hari itu apa, karena kita enggak langsung ya, harusnya karena kita buat apa kemarin SKP. Jadi lagu yang ada kegiatannya pada hari itu sudah kita tulis di situ apa yang besok kita nyanyikan di kegiatan besok. Misalkan nanti ini mau buat laporan, membuat kegiatan untuk micro teaching hari ini ya. Lagunya jangan di awang-awang, ditulis juga tuh di SKP ya. Misalkan lagu ini tumbuhan warnanya hijau, batangnya apa tinggi, ada buahnya, misalkan itu cuma sekedar contoh aja ya Bu ya. Terus secara individual, kelompok atau klasikal boleh ya. Anak-anak kadang-kadang kalau maju sendiri malu Bu, gitu kadang-kadang boleh, ada berapa anak gitu ya. Terus manfaat bernyanyi, kesana dulu, tekniknya bernyanyi, sikap bernyanyi, teknik pernapasan atau teknik produksi suara. Ya kalau memang sudah bawaan suaranya saya jelek kayak gini, ya nggak apa-apa, saya penting pede nyanyi wae. Kalau udah nyanyi balonku ada 5, entah itu suaranya fals atau apa, kita nyanyi nanti lama-lama bagus kok Bu kalau kita sering-sering nyanyi, ya kan Bu? Apalagi kalau tambah pede aja yang penting ya. Terus selanjutnya manfaat bernyanyi. Nih ada manfaatnya juga bernyanyi. Makanya kalau di kelas itu jangan diem aja terus malas bernyanyi karena malu suaranya jelek didengerin wali murid. Nah, kemarin kita sudah melakukan pelatihan mendongeng yang di sini ada yang pernah ikut dengan Kak siapa tadi waktu itu ya? Nah itu mungkin sudah ada bukunya, nanti banyak metode tentang mendongeng di situ, tentang bagaimana mendongeng dengan baik, tentang suara-suara apa gitu ya Bu ya. Next Pak. Ini sebenarnya ada video Bu, tapi tidak bisa ada suara. Ini ada jenis-jenis kegiatan, ada bermain matematika. Ada ya Bu? Kita mengenalkan anak tentang matematika itu bisa dengan bermain. Kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan cara bermain. Tadi itu yang saya contohkan Ibu, bermain dihitung baloknya 1, 2, 3 itu tadi ya. Next Pak. Nih ada konsep matematika. Di sini kita perhatikan gambar, mencocokkan nih ini
Misalkan nanti ada kegiatan tuh yang ibu-ibu mau presentasi atau mau micro teaching hari ini, bawa APN-nya, misalkan mau mencocokkan, boleh mencocokkan ya, mengelompokkan yang kemarin Ibu Puji bilang mengelompokkan. Jadi ketika anak mempunyai keinginan yang hari ini misalkan tentang kebersihan, saya suka dengan sikat gigi, saya suka gosok gigi, saya juga suka gosok gigi Bu. Berarti yang suka gosok gigi dengan yang suka gosok gigi kita kelompokkan. Nah, saya suka keramas Bu, setiap hari saya keramas ini. Ada lagi yang suka keramas, saya juga suka keramas Bu. Kadang-kadang anak-anak ikut-ikutan ya, ikut-ikutan nggak dari ini dia karena memang belum belum benar-benar kita kasih ini loh. Kita harusnya dari awal itu kasih pengertian ya, kasih pengertian intinya bagaimana sikat gigi, bagaimana ini. Kadang-kadang anak-anak itu aku pipis, melu pipis ya, pipis satu, pipis semua itu kan, gitu ya. Nah itu mengelompokkan ketika sudah dengan kegiatan tersebut yang suka gosok gigi di sebelah sini ada 5 nih. Nah ketika sudah ada 5 kita hitung yuk bareng-bareng 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu salah satu konsep matematika belajar. Ada sarlasi atau urutan dari yang kecil ke besar atau besar yang kecil, dari yang pendek ke tinggi atau tinggi yang ke pendek, itu mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 itu mengurutkan. Terus geometri balok, segitiga dan segala macamnya. Terus ada pola misalkan dia membentuk balok, polanya dijadikan rumah, dijadikan tumpukan. Nah ini Bu, ini jadi tumpukan apa? Tumpukan ini tembok. Ya udah bagus aja ya, kita kasih hapus aja, bagus. Next Pak. Nah contoh-contoh kegiatan bermain matematika ada. Salah satu contohnya, ajak anak ke halaman dan mengamati tanaman-tanaman yang ada di halaman sekolah. Ya, itu sudah melakukan kegiatan bermain matematika pada anak. Ya, ajak keluar mengamati tumbuhan, itu sudah masuk ke matematika. Apa coba Bu? Matematikanya di situ apa ketika kita mengamati tumbuhan itu kira-kira? Menurut Ibu apa teman-teman semua apa kira-kira? Boleh menghitung jumlah daunnya, menghitung tanamannya di situ ada berapa. Itu matematika konsepnya, mengamati tanaman di luar. Membandingkan yang kalau ada yang tinggi, ada yang itu konsep matematika, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, itu konsep juga matematika ya. Itu salah satunya nanti ini saya bagikan ke grup ya Bu. Lanjut Pak, ada kegiatan contohnya, contoh kegiatan bermain. Ini salah satu contohnya. Next Pak, ini tadi sudah. Nah ini bermain bahasa, tadi sudah matematika, sekarang bermain bahasa. Jadi bermain bahasa itu tidak harus kita menulis ini buah ceri, nggak harus kayak gitu ya bermain bahasa itu, karena bermain konsepnya kita bukan belajar dulu, bermain dulu. Seraya belajar, bukan belajar dulu ya. Jadi nulis ini buah ceri, ini ya tuh ya. Jadi serai bahasa berfungsi untuk alat berkomunikasi. Dalam berkomunikasi diperlukan kemampuan untuk memahami pesan yang disampaikan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Next. Ada menyimak ketika kita berbicara, ada berbicara, membaca dan menulis. Di situ ada berlambang sejak anak lahir, ketika anak mulai berinteraksi dengan benda dan orang di sekitarnya, dia sudah belajar bahasa. Ketika anak kita pintar berbicara, berarti lingkungan anak kita berarti aktif, bahasanya bagus. Jadi makanya anak kita pintar berbicara.
Ketika di lingkungan kita tentang bahasa atau pembicaranya dari bayi, dari anak itu berkembang 1000 hari perkembangan. Jadi 1000 hari itu dari kapan, Bu? Dari ketika kita mulai mengandung, hari pertama mengandung, sampai berapa tahun, Bu? Kalau 1000 hari itu sampai 2 tahun. 1000 hari perkembangan anak, ya, pertumbuhan dan perkembangan anak itu di 1000 hari pertama. Entah itu perkembangan fisik motoriknya, entah itu perkembangan bahasanya, itu di 1000 hari pertama perkembangan. Yang jelas di fisiknya ya, Bu. Apalagi sekarang marak dengan stunting. Anak saya aja dibilang stunting, Bu. Kalau yang 7 usia sekian, beratnya cuma 7 kilo. Anak saya usianya 21 bulan. Berat badannya 7 kilo. Jadi dia dibilang stunting, padahal ada perbedaan antara stunted dan stunting. Ketika perkembangan fisik motorik anak itu mungkin tidak sesuai dengan umurnya, itu mungkin bisa jadi genetik atau keturunan, ya. Dia bisa disebut dengan stunted. Stunted itu apa? Itu tadi, anak berkembang, tidak berkembang ya, bukan tidak berkembang, sebenarnya dia berkembang, cuma tidak sesuai dengan usianya. Ada kalau orang tua dibilang stunting, kurang makan, gizi buruk, apa kan, ya, itu ya sakit, Bu. Itu pengalaman pribadi lagi, ya, pengalaman pribadi lagi, bahwasanya memang anak kita kurang berat badannya, dibilang stunting, gini, kurang gizinya. Lah padahal tiap hari udah saya kasih telur, ini udah kasih daging, udah kasih, kok kurang gizi, apanya yang kurang gizi ya, gitu kan ya. Padahal itu bisa dibilang stunted. Ada perbedaan antara stunted dan stunting tadi ya, Bu. Next, Pak. Dukungan dalam perkembangan bahasa anak. Tuh, kita membaca lantang. Jangan di kelas pendidiknya letoy. Anak-anak, ya ada pas bahasa seperti itu ada malas gitu ya, Bu ya. Jangan, kita kan pendidik yang profesional tuh. Jangan ada masalah di rumah terus kita di sekolahan jadi terus males gitu ya. Ada pengalaman pribadi. Ada pernah, Bu, saya juga pernah kayak gitu ya. Tuh, kalau kita pengen menjadi yang guru profesional itu memang harus banyak banget belajarnya, Bu. Termasuk saya pribadi, saya itu banyak nggak cuma satu, banyak banget yang harus saya pelajari supaya memang benar-benar saya bisa menjadi pendidik yang benar-benar profesional ya, nggak mengesampingkan masalah pribadi ya. Jelas kita harus mengesampingkan masalah pribadi, jangan bawa-bawa ke sekolahan. Ketika kita berhadapan dengan anak, ketika kita punya masalah terus suara kita, ya wes mulai action 1, 2, tinggal duduk ya, itu kan. Terus nggak ada bahasa kita yang didengar anak, dan akhirnya perkembangan bahasa anak itu nol. Itu harusnya 1 hari itu ada bahasa yang dia kenal, warna misalnya 1 merah, itu udah bagus, itu ya. Lanjutnya, melibatkan anak dalam bercerita. Ketika kita mendongeng, dilibatkan anak tuh yang sudah kita dongeng, jangan kita terus yang ngomong, kasih interaksi ke anak. Tadi Bu Reni cerita apa ya? Cerita apa tadi yang di sini? Ada cerita apa yang Ibu ceritakan tadi? Dia masih ingat? Nah, kan misalkan seperti itu ya. Terus menyediakan kegiatan keaksaraan. Tuh, kita ada gambar, atau yang paling bagus itu memang secara langsung kita bawa, misalkan buah ya, langsung bawa buah pisangnya, langsung bawa buah jeruknya. Itu memang bagus banget untuk perkembangan anak ya. Cuma terkadang kita terkendala apa ya tadi ya, Bu ya? Foolish ya. Terkendala foolish ya. Harus tuku pisang sak bumbane duitnya teh sesuk gak enek ya kan gitu.
itu terkendala seperti itu ya, kita bisa bagaimana meminimalisir supaya lebih irit. Bagaimana ya? Ya kita pikirkan, mau mengenalkan pisang ya bawa aja keluar tuh, cari pohon pisang. Nah, kita bisa mengenalkan langsung, kan nggak harus beli. Itu maksudnya gitu ya. Jadi tips mengembangkan keaksaraan pada anak, ajak anak untuk bermain peran atau permainan peran dengan cerita yang pernah didengarkan. Itu bermain peran pokoknya itu bagus. Bertepuk, bernyanyi sambil bermain kata. Tuh, bagus. Ajak anak mengobrol, buatlah komunikasi dua arah pada saat melakukan kegiatan harian. Ajak anak bicara, batasi TV. Ya. Bicara saling memandang wajah. Ya itu tadi yang memandang gini. Jangan kalau kita berbicara di depan gini lihatnya ke sini. Dan nggak grogi kok ya. Dan mendurin lah. Itu interaksinya nggak ada kan Bu? Harusnya kita memandang gini. Ke anak-anak pun seperti itu. Jangan kita anak-anak ngajak ngobrol. Iya kita asik mainan HP kan ya. Ya kan itu kan ya. Iya. Padahal kita ngeliatin HP bukan ngeliatin anak yang ngomong. Tadi ya interaksinya yang bagus. Next Pak, bermain sense. Apa bermain sense Bu? Saya itu apa? Saya itu apa Bu? Saya itu apa Bunda? Ini Ibu panggil, saya panggil Bunda nih, Bunda Gadong ini nih. Biasa dipanggil Bunda kan ya? Tapi ada ini ya Bu ya, besok lagi karena kita pendidik TK itu udah formal. Jadi usahakan ganti ya Bu, jangan Bunda ya di sekolah kita, supaya kita kalau pendidik itu Bu Guru, Ibu Guru, bukan Bunda ya. Kalau Bunda itu kesannya masih pengasuh ya, jadi Ibu Guru ya, entah itu di PAUD, entah itu di TK, karena Ibu Guru kita ini pendidik ya, bukan pengasuh anak, pendidik ya, di sekolah kan kita pendidik. Bermain sen, pembelajaran sen melatih kemampuan anak untuk mengenal berbagai gejala, benda yang gejala atau gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan, mendengar, mengecap ya. Anak memperoleh pengetahuan baru tentang hal-hal tersebut ya, dari membau, ini apa, bau apa ini, cabai misalnya kita bawa cabai, bawa bawang merah, bawa bawang putih. Kan ada ya kita anak yang berkebutuhan khusus itu dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa dengan merasa meraba, bau, itu sudah pintar. Ini cabai loh, ini. Karena anggota tubuh kita itu berfungsi semua, bukan hanya cuma mata, bukan cuma hanya hidung. Ketika yang bermasalah cuma mata, tapi anak-anak pun bisa dikembangkan melalui anggota tubuh yang lain. Itu tadi ya, dengan meraba, merasa itu. Ruang lingkup sen pada anak. Nih contohnya Bu, ya. Anak diajak untuk mengenal wujud fisik dari benda melalui eksplorasi. Mungkin yang pernah Ibu lakukan di sekolahan apa Bu? Apa Bu contohnya? Pernah nggak melakukan kegiatan membawa jeruk terus dibuat gitu, nah ya itu salah satu sains ya Bu ya, tuh kegiatan sains itu tadi ya, tuh membuat susu, nah terus menggelindingkan bola, tangkap ke sana, tangkap lagi sana, ya itu termasuk salah satu lingkup sains pada anak. Lanjut Pak. Ruang lingkup sains pada anak ada misalkan langsung kayak Bunda Puji kemarin, ajak keluar ke kandang sapi katanya, ke kandang kambing atau ke kandang ayam. Nah, kita mengamati ayam tuh di situ kan ya. Itu termasuk ruang lingkup perkembangan sains untuk anak. Itu tadi. Next Pak. Terus ada sains bumi dan lingkungan. Nah, di sini proses terjadinya hujan bisa kita kenalkan kepada anak. Ya, ada lagunya nggak? Proses terjadinya hujan. Ada itu, ada yang bisa lagunya proses terjadinya hujan. Coba berbagi kita. Oh, tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Coba yuk. Coba ya berbagi ya, boleh.
ya. Boleh juga di lagu hujan. Mungkin ada Bu yang lagu, ada lagunya hujan. Nah, bisa titik bunyi hujan. Bukan itu, ini apa namanya, proses terjadinya hujan, ya. Jadi anak-anak itu kan kadang-kadang mikir, kok bisa ada air ya dari atas gitu kan, ada pemikiran seperti itu ya anaknya ya. Namanya anak-anak masih polos. Kita aja kadang-kadang nggak tahu proses terjadinya hujan itu karena apa. Wis gede, karena nggak pernah baca, malas belajar. Intinya seperti itu ya Bu. Karena harus belajar. Dulu pas waktu masih usia dini, masih 1000 hari perkembangan anak itu kita diharuskan harus bisa itu tadi. Jadi kita malas belajar. Sekarang saja saya malas belajar Bu. Itu saya jujur. Terus lanjut. Membuang sampah jangan sembarangan. Tadi ya, tuh kemarin yang sudah dibicarakan sama Bunda Puji itu termasuk ke cinta bumi. Kita kan kemarin ada cinta bumi. Kalau di kurikulum Merdeka ada cinta bumi. Kalau dulu kan enggak ya Bu, lingkungan maksudnya. Kalau sekarang cinta bumi. Tuh. Nah, itu ada contoh-contoh kegiatan bermain sains lagi, ada contoh-contohnya. Ini aku bisa melayang. Ini apa namanya, bahannya air, telur. Ini ada contoh-contohnya. Ini telurnya ketika dikasih yang di situ. Nah, ini pelajaran langsung kepada anak. Ini apa contohnya? Tuangkan air ke dalam gelas. Masukkan telur ke dalam gelas tersebut. Minta anak mengamati apa yang terjadi. Telur tenggelam atau sepenuhnya, keluarkan telur dari gelas, masukkan beberapa sendok garam. Nih, ketika ada air yang ada garamnya, kan pasti apa namanya, telurnya ngambang. Pas yang satunya nggak ada garamnya. Nah, itu mengamati Bu, salah satu kegiatan. Langsung ya, bawa. Memang kita itu harus pendidik PAUD itu memang harus agak repot ya Bu. Rempong memang untuk anak-anak itu ya. Banyak yang harus kita kasih tahu. Jangan cuma ngawang-ngawang. Anak-anak tahu nggak? Kalau air itu dikasih garam, telurnya kita masukkan, pasti cuma ngawang dia. Tapi ketika kita lihatkan langsung, nah anak-anak suka tuh. Nanti sampai rumah pasti, mak bikin mak, bu yuk bikin kayak bu guru tadi di sana di sekolah gitu. Ya, next. Nih contoh-contoh kegiatan bermain sains pada anak. Ya nanti saya share ya Bu, supaya bisa untuk praktek juga di sekolahan ya. Next, ada bermain musik dan gerak. Bermain musik dan gerak merupakan sarana bagi anak untuk mengekspresikan ide, imajinasi. Ini Bu, penting banget, makanya kenapa saya suka nyanyi, saya suka nari. Nah ini salah satunya. Nih, urung Pak. Nih. Ya, dia ada ide ketika dia sudah bergerak, mempunyai ide baru, kemudian mempunyai imajinasi, terus perasaan dan emosi mereka itu datar, nggak suka marah. Kamu tadi udah ngos-ngosan, mau marah ya capek, ya enggak? Itu tadi ya. Terus next. Nah, contoh-contoh kegiatan musik dan gerak pada anak. Ini banyak ya contohnya, termasuk salah satunya berikan anak-anak bahan untuk membuat alat musik atau benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Nggak harus kita punya piano, nggak harus di sekolahan kita punya benda, nggak harus di sekolahan kita punya drum band. Ketika kita mau melakukan kegiatan yang ada di lingkungan sekolah kita, bawalah kaleng, tek-tek bunyi. Ini bunyi sudah misalkan ya. Nah, sudah ada intonasinya gitu kan. Apa kita bawa apa, sudah menghasilkan suara bunyi gitu kan. Next Pak, nanti contohnya lanjutnya itu ada contoh kegiatan musik dan gerak pada anak yang kita lakukan tadi, misalkan menari itu tadi ya. Itu next, bermain seni kriya. Nah, seni kriya itu apa? Kegiatan yang menghasilkan karya seni menggunakan tangan melalui beragam media seni. Seni kriya apa Bu contohnya? Apa Bu contohnya Bu? Nah, merunce itu ya. Nah, itu seni kriya ya, salah satunya itu. Next Pak. Nih contohnya nih, seni kriya nih. Tuh. Itu tadi kemarin yang disampaikan membuat
hasil karya dengan bahan-bahan bekas ya, kayak Bunda kemarin yang ini membuat hasil karya dengan bahan-bahan bekas di sekitar, dari botol atau dari apa itu seni kriya namanya. Next Pak, contoh kegiatan seni kriya pada anak nih. Ini ada contohnya Bu, nanti kita bisa praktekkan di sekolahan ya, sekolah kita masing-masing. Ini nggak susah kok ya, ini namanya seni kriya. Next Pak, terus memberi banyak pengalaman sensori itu. Oh, retor-retor kotor buku di dalam sekolah aku tuh jadi kotor-kotoran, kata wali murid kan kayak gitu. Padahal itu bagus untuk sensor anak ya, untuk sensori anak, untuk perkembangan sensor anak ya. Jangan retor-retor kotor-kotoran itu bagus untuk sensor anak ya. Terus apalagi anak kita sendiri, jangan kotor, meriang, pilek, kan? Padahal itu bagus untuk sensor anak yang seperti itu, yang kotor itu, gak usah dipegang, kotor, katanya. Kotor yang diganti ya Bu, bajunya itu ya, jangan seperti itu ya. Ini kita belajar bersama, biar anak kita, khususnya anak kita pribadi, biar perkembangan otaknya bagus dan benar-benar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang oke. Ini ada cooking art atau seni dalam kegiatan memasak. Kita nggak usah perlu mahal-mahal, beli aja roti tawar Bu, roti tawar yang murah itu ya enggak. Apalagi apa enggak kalau misalkan ini anak-anak lah yang suruh bawa, besok bawa roti. Ini Bu guru punya roti seperti ini, kita contohkan dulu Bu, jangan besok bawa roti tawar. Anak-anak bingung ngomongnya sama mamanya itu roti tawar. Kadang-kadang penyampaian sama ibunya kan nggak roti tawar Bu. Roti tawar itu apa? Dia tadi ngomong tawar aja belum pas ya Bu. Kita harus bawa contohnya. Besok bawa roti seperti ini, namanya roti tawar gitu ya. Terus kita bikin ini ada inspirasi dibuat di dicantik-cantikin tuh. Ini menghasilkan nanti siapa tahu ada anak yang punya hobi memasak, hoki ya kan. Next Pak, ini ada video-videonya sebenarnya ya Bu, nanti kelamaan kalau diputar. APE dan penataan lingkungan. Terakhir itu alat permainan edukatif. Permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif. Di situ APE itu penting. Ketika kita melakukan kegiatan bermain di kelas kita, kalau kita tidak menggunakan APE, ya intinya cuma mengawang-awang, meraba-raba. Jadi anak belajarnya meraba-raba. Itu contoh kecil. Anak itu langsung bermain menggunakan permainan mobil-mobilan. Dia tahu, seneng. Dia mengenal warna dari bermain itu. Ya, ada yang warna hijau, merah itu kan, bermain. Padahal dia bermain di situ. Tapi di dalamnya banyak terdapatnya, ada shine-nya, ada apa itu kan. Ya, ada kategori APE. Ada kategorinya yaitu mengenal konsep dasarnya, melatih problem solving, ada merangsang kreativitas, ya. Terus melatih ketelitian dan ketekunan, ada multifungsi. Di situ beberapa macam kategori APE. APE yang kita bawa hari ini, kita membawa APE masing-masing. Sudah siapkan APE untuk micro teaching hari ini? Modul ajar sudah jadi? Kita di sini ya, lanjut ya. Next. Barang bekas dan bahan alam bisa menjadi APE, ya. Banyak di lingkungan kita yang bisa kita jadikan APE yang tidak menggunakan fuels, ya. Tadi ya. Next, ada lost part. Nih, lost part. Kita bisa pakai bekas-bekas kancing yang di rumah, baju-baju tidak kita pakai. Tuh, bekas kancing anjing kita pakai ya. Next, atau batu-batu di sekitar tuh kan. Penataan lingkungan main, Bu, ada kelas perlu ditata dan diatur sehingga membuat anak tertarik untuk bermain di dalam kelas. Apabila kelas padat dan berisik banget, anak-anak cenderung berperilaku agresif, ya nggak Bu? Menek-menek micul, lari-lari ya Bu. Tuh, karena padat sebenarnya dia bosen dengan kepadatan di kelas. Jadi ya Bu. Tuh, next Pak. Tip dalam penataan ruang kelas yang sempit, ada tipnya Bu. Ketika ruang kelas atau rumah kita, ini rumah kita aja lah. Kalau kita punya anak kecil kan pasti untuk perkembangan anak kita pribadi. Kalau rumah kita kecil atau sempit, penataan ruangannya
Sebenarnya saya juga kalau menata ruangan ini males ya Bu ya. Tapi kita harus menata supaya perkembangan anak itu bagus. Setidaknya di sekolahan ya, karena kita untuk pendidik PAUD ya, di kelas kita itu bisa tertarik dan anak-anak akhirnya banyak yang sekolah, ya itu penghasilan kita juga kan ya. Nih, keluarkan barang-barang yang tidak perlu seperti lemari, meja, dan meja pendidik maksudnya. Meja pendidik itu meja yang gede di depan itu ya, nggak penting ya kan. Kan kalau guru TK itu jangan duduk di depan aja kan ya, itu nggak penting, mending dikeluarkan aja ya. Kita bisa duduk bareng-bareng anak tuh akan lebih dekat ya. Terus keluarkan meja kursi yang tidak perlu, gunakan tikar atau alas lain di lantai. Ini seperti ini. Kita enakan kemarin apa enak duduk di sini Bu? Nah, kita aja bisa menilai enak duduk belosor ketimbang kemarin kecil loh, saya seorang belosor baik katanya kan gitu ya. Itu mendingan anak belosor ini enak, jadi lebar ya itu. Terus jika memerlukan rak, cobalah gunakan rak gantung yang terjangkau anak. Betul juga ya, bisa yang di tembok gitu loh ya. Kayak TV kita kalau ditaruh di tembok akan lebih banyak ruang yang kita pakai ya kan. Contohnya TV kalau ditaruh di tembok kan nggak ngetuk-ngetuki ruangan ya kan Bu, ngetuk-ngetuki, menuhin tuh. Terus beberapa kegiatan lain dapat dilakukan dengan menatanya di lantai atau di dinding ya. Maksudnya kita bermain apa, kita kasih di dinding itu kayak kemarin karton, kegiatan bermain apa gitu kan. Jadi nggak terlalu penuh di ruangan tuh ya. Tas atau kotak bekal anak dapat digantung di luar kelas atau area yang lebih luas. Sebelum masuk, tasnya digantung atau bisa digantung di tembok buat cetek-cetek terus digantung-gantungin. Nah itu lebih rapi juga. Terus kelasnya jadi lebar nanti, nggak penuh. Pastikan ventilasi udara cukup baik sehingga ruangan tidak pengap. Ya, salah satu masalah yang kita temui, ruangan pengap. Akhirnya anak-anak belajar tidak maksimal karena kesumuan. Ketika kita belajar kayak gini sumuk Bu, jengkel nggak Bu? Kipas terus, capek kipas nggak masuk, itu kan pelajaran yang kita terima kan? Itu ya Bu ya. Terus pastikan pencahayaan dalam ruangan cukup terang. Tadi ya, seperti ini contohnya. Next, cara menata lingkungan lain ada 3 jenisnya. Tuh nanti saya bagikan. Yo next Pak, nggak ada tugas. Terima kasih. Selesai tentang bermain kepada anak. Yang inti dari semuanya tadi, dari awal tadi apa tadi? Bermain seraya belajar. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat, mudah-mudahan ilmu yang kita belajar dari awal tadi sampai sekarang bermanfaat buat teman-teman semua dan dapat kita bagikan ke anak didik kita, khususnya untuk anak usia dini supaya berkembang menjadi anak generasi bangsa yang sukses ke depannya. Indonesia maju ya. Dari saya Reni Fatimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya. Ya, kita lanjut.